Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa atas sambutannya. Sebelum melangkah kepada acara berikutnya, maka sekarang waktunya pemberian santunan kepada anak-anak yatim Desa Sugian. Santunan ini akan diberikan secara simbolik oleh Bapak Kepala Desa kepada 4 anak yang mewakili. Monggo untuk maju anak-anak Nanja, Amira, empat orang. Langsung lagi. Perlu diketahui Bapak Ibu hadirin bahwa santunan kepada anak-anak yatim ini diterimakan kepada 30 anak untuk malam ini karena berdekatan dengan 10 Muharram. Dan untuk donatur yang memberi santunan adalah yang pertama dari KSU Kencana Makmur, kemudian Koperasi Arta Mulia, dan oleh Ibu Hajah Juliana. Demikian tadi penyampaian santunan, dan selebihnya akan diserahkan langsung kepada anak-anak yang sudah dihadirkan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, melangkah pada acara selanjutnya yaitu Selayang Pandang Desa Sugihan masa lalu. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muskran. Kepada yang terhormat Bapak Muskran kami persilakan. Merdeka, merdeka. Yang terhormat Bapak Kades, yang terhormat pejabat-pejabat Kades, yang terhormat semuanya baik wanita maupun lelaki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan secara langsung saya ini memakai bahasa musyawarah, coro bahasa tengah-tengah, ya coro Jawa, ya bahasa Indonesia, ya bahasa campuran, yang penting pada mengertinya ya. Nah, saya disuruh menerangkan Sugihan riwayate bagaimana ceritanya wong-wong biyen ku piye.
Saya memberi pengertian kepada adik, bapak, saudara. Saya kelencerkan kepada sejarah internasional supaya mengerti Sugian iki piye, biyen mau cerita-cerita masalah taune aku dhewe kan ngerti. Sejarah internasional. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bibite dunya wong iku kawitan ngabadan tok. Nabi Adam yang dibujuk-bujuk sama awake dhewe saka iku kohotasi. Sawise kaya ngono iku guyu akran mengsen Nabi Adam anjok Nabi Nuh. Ketelu Nabi jumlah ada 25. Kek nomor telu dunya itu wong wis mentuk. Tapi zaman Nabi Nuh umure wong itu atas 1000 tahun, 100 tahun. Wong itu kudu merajalela. Allah nggawe wahyu nanggone Nabi Nuh. Wong-wong iku ape di pateni dikei banjir internasional. Sekarang banjir topan pada masih. Nah, jangkai Nabi Adam barek Nabi Nuh kumbuh pirang juta tahun. Saya sendiri tidak mengerti riwayat di situ. Sabise wong akeh darat Nabi Nuh gawe omah madhep mendhuwur diarani prau. Wong-wong padha ngelokno Nabi Nuh gendeng omah madhep mendhuwur udan kesanan. Sawise ngono wong-wong sing ora anut Nabi Nuh ora gelem numpak praune Nabi Nuh lho ape ana kejadian banjir iki. Ora gelem tambah ngono. Anake dhewe ne jenenge Kanan. Iku sungguh mendung dhuwure. Dijak numpak praune ra gelem. Nah lapo ngubris bapak lapo. Kadang budaknya menek gunung. Sawise bareng buwandir kowede wong Kanan dhewe wong kok ora bakal dhuwure sampeyan. Wong-wong tek bar seh karek sing milu numpak praune Nabi Nuh. Nah, tapi kemudian wong coba entek maneh, lawas coba maneh, entek maneh, lawas coba maneh entek mbok jangka berapa ribu tahun kan ngerti. Menurut ahli sejarah Kasman Sinobijo, ahli sejarah mengatakan lakune dunya apan wis tuwa merungsungi. Mari merungsungi dadi nom, dadi pemuda, dadi perawan. Itu mari merungsungi itu lawas mbuh pirang juta tahun merungsungi wis tuwa merungsing maneh beda di ulang. Nah apa merungsungi kaya dungu? Bukan. Yang dimaksud merungsungi mau ning wong saiki iku disebut rawan cendrak nek dadi sambok iku disebut tuwa. Mari tuwa sudah kemana wong saiki maneh dadi perawanan. Itu waktu dunia
nang dari kiamat itu karena kiamat itu stop sih. Itu urung hari hujan yang disebut nok akhirat ini diterang para kiai. Saya mengira bisa sekian sama tak kena rumus kelencerno nak zaman nabi bisa sekian biar itu sekian mengikut maka sampai anjak digunggu terangan ini. Itu kalau dasarnya ono nang bisa sekian itu nih sampai saiki uripe anjak saiki ini sebelum ini sebab entek maneh barang luar barang juta tahun entek maneh bayaran entek maneh itu merungsungi ya perawan menurut wis bolak balik ngene sampai saiki tunggu terus iku bisa sekian itu mau nih gedune urip yo nek kaswanu ceritane dunengan ngene opo isaku aku orang nabi yang ngandel jauh gak ngandel orang apa nah bisa ngono kok arane nek tak ngerti bisa mawar danu gedung itu manggone kaji sawamu lama-lama ngaleh aduh digone suito lawas-lawas boh berang jarak berang ributan ngaleh-ngaleh gitu sampai anjen ganggu. Nah itu biar pas gongku ibu mau mbak no omai sek lor tersebut sekarang mabar danu ya wis gone wong biar pokok apa bukti si nih di gedung kenaik kira-kira saya kisah guruku pas tanggapi itu dhuwur dalane kok dalan itu dalan urip mana-mana digarap mundak dhuwur redok sampai selesai tak urut di Pagesari itu meh beres Pagesari kira-kira ono bangunan itu mau bisa guruku nek didelok nek kata diberi perjalanan kuwi kemudian terus ono maneh diarani sumur bidang itu manggone digone kaki sumur bidang ono maneh diarani sumur guber. Nah, sumur guber itu di panggonane di Ibuli SD saiki di pertapakane Kastoran. Ada lagi Kasmono Pak Guru Bono atau ngunjungi Pak Guru Bono. Ngerabi bojone Guru Kasino manggone omahe sak Ibune Sumarni sak Ibune Karim keduk-keduk lemah jero iku ana buci ku berangate jeneng biyen dengan arti mbak wong iku mau nemu njarto kene iku biyen desa gede mergo sumur kuno ndek rebi saiki di Munatun rebi ramane Munatun iya sumur kuno ceritane Pak Nikayen itu nerakal ono ya gone orean gone tanduran nyukit gilang sampai nyukit gilang blokku sumur nah sumur biyen di dalan sumur kuno iku ora gawane gendruwo mesti gawane menungso jadi berulang kali bisa jadi merungsuni bawaan untuk jarak berapa ribu tahun dasarnya kuno bisa ngarani seperti ini kok ada bangunan ini kapan sini mau menjadi wong terus dalam sudah ini sepirang-pirang sing nganggur omai ke arang-arang contoh ini boleh dusta disaleh isek kebunan Toto sing duwe kebunan Toto itu Pak Guru Saimin itu Pak Nemusrikin mertuan Gopar dulu mau omahe nek sing gak saiki dhewe penguyen jane wis ngene omah mergo kena merungsung mau nah
terus bareng itu mundak wis ana omahe tapi urung akeh. Umpang kene-kene itu ya ngono, ya ana omahe ya urung akeh urut. Tapi wis kanggo mau akeh nggo mau wis separone bisa sing wis ana omahe. Nah, dalam tahun di antaranya 60 di bawah 70 sejarah sing dicetak oleh Anwar Sanusi, sejarah nasional. Bareng omah wis ana sekian wis ana ya urung bab tapi sewakeh itu cara penduduk nasional dihitung itu ana 70 juta. Sakwise 70 juta lama menjadi di antara kurang lebih tahun 90. Di antara ini 30 tahun. Bareng omah iki wis ana urip di antara 30 tahun. Iku ana ngene. Reng juta penduduk Indonesia diterbitkan karo Omah Irama di antara 30 tahun bisa itu wis mundake wis wakil bisa dikatakan sekarone bari bisa ndakno sing duwe penduduk masa Anwar Sanusi terbitkan 70 kok jarak 30 kok jujur 20 tahun jujur 135 juta bisa dikatakan separuh mundake saben 30 tahun separuh memang benar. Sawisé gitu desa Sugiani iki musuh omahe tambah menamane rubah tapi mana sampai mencolot sanjabane Pak Bedadan cara garwetan Pak Bedadan gone mualim gone Ustaz sekali barongan sak pengalor sampai anjur kuburan ngono tengah iki SD ngalemu banyak pun boleh barongan mencolot sanjabane barongan sanjabane lokasi sedia contohnya kaya di omahe Karniun omahe Khairul Gunaku itu karkaran itu wisak-wise penduduk 135 tahun sakwise itu di atas tahun 90. Terus ana wis nggone kabeh jenenge kabeh itu Pak Nerohmatul iku urung ana omahe jangka 30 tahun kena saiki ana omahe menawi yo urung ana omahe tapi jangka 30 tahun dikono wis mulai omahe akeh bisa ini karet mau sepuluh ukuran seharusnya gitu jangka 35 tahun jangka 30 tahun sensusnya penduduk Indonesia tahun 2022 260 juta mulai itu separuh separuh ya rasanya itu menurut matematika 30 tahun engkas omah iki anjok juti mergo muda omah yo separuh dari 30 tahun separuh iso anjok terong nanti anjok kono iku jangka 30 tahun ini penduduk nasional mati 520 juta orang lebih. Nah, mudah itu sekian mudah sama dia. Terus itu namanya jangka 30 tahun mana
omah iki wong sejati mesti ajok gunung esok ajok sulit telontok tapi stop orang iso apa dasarnya orang iso menurut matematika jangka 50 tahun lagi penduduk sosial baik nasional akeh saiki daripada 5 tahun yang akan datang, apalagi 80 tahun akan datang sampai miliaran peso. Mergo ketrak rawan maneh musuhi wong akeh sudo-sudo. Bapak Gubernur tak rekam pidato iki. Pidato nok arep omahku. Pidato ini menungso iki nok gawe iki ibarat dimot prau iku wis bak wis ape kereng iku diusahno dilongi. Nah dilongi piye bisa dilongi tidak asudo. Nah iku pidato Pak Gubernur Jawa Timur. Saat itu dia menyalurkan KB. Nah KB, aku musuh wong 50 tahun tas, wongnya kisah ini, balik 50 tahun tas, apalagi 80 tahun. Zaman dahulu orang KB, uang mana saat bisa itu tercita sedikit jadi sampai butuh perut walahan. Sopo dulu nih sekali sopo dulu nih itu mertuani mukaya tuh mbone madre sampai ada bokas mbone kastur babi tumpul mbone bayi terus kas nelpon aku anak istirahat sampai minum mulai dulu bareng kabeh terus berhasil uang orang peteo mana dukun sitok wis ora krese. Nah dengan arti uang ini umure kok dijatuh menurut wong mati bisa dikatakan bibit loro karsito contoh dunia mbok dalam bojo juga anak sito duwe loro maneh lanang wedok letter dikawinno bareng orang mati wong papat tarik loro bareng terus ngono maneh sama maneh loro Pak Bo Pak Bo anak itu maneh turun rumah sakit golek bayi turun. Nah orang itu dhewe yo mari-mari akeh sing baju bisa dikatakan 170%. Akhirnya uang di internet kembali kepada sejarah internasional zaman Nabi Nuh mengikut kakek seluruh kaki ya kita mana bisa aneh itu menurut matematika. Terus zaman diantara nih 150 tahun kepupur menurut perhitungan 200 tahun kepupur 150 sampai 100 kepupur penduduk Indonesia kurang wong pemerintah ngadakno kawin paksa wong Joko nek kira-kira bisa ngumpuli wong wedok dikawin nang pemerintah kudu gelem sehingga belum kena masalah terus aku di jenis semen kasih aspadi Pak Negandiri itu termasuk kawin paksa berkumpulkan penduduk di akeh barang wisata akeh pemerintah ngadakno kabeh kemana itu sudah menjadi perawanan itu lakune gitu. Terus masalah sucian kenapa kok diaran sucian itu memang sebagai sugih pangan sugih banyu duwe
wong Cileran ngangsune Nasution wong Piawan iki Landung ceritane ngene ngangsune Nasution nah permenane nok ndi nok Kadu ning ora kenal Kadu kan nomor saiki arane nok Impres iku lapangan bui ngangsu nampai banyu nabi naik banyu di Pondan itu sak ceritane terus saya dulu ngangsu niku zaman itu memang bisa mawar danu nggone suke pangan suke banyu niku andung cek dhewe wong kono-kono merori nek wong suke punya rasebanku umumnya ceritane wong sedang senangane soko masakan resu lho barangnya dirumah pangan no bisa mawar danu kan kini ngomong suke sampai termasuk jadi bisa suke tahun 93 aku silih wani kini turunnya ngomong suke paceklik gede biar paceklik wis ping bolak-balik zaman tahun 93 sing mewah aku sembarang dhewe iku biasa wong tani sing ngrawati sapi iku perlune akan berarti perkembangan sapi sitaku oleh jagung darane 50 kilo orang olehnya bangsa 35 kilo sapi stok di aku mengalami atur pada masa itu jagung segudel itu sudah omblok di ini 10 jagung segudel sudah omblok jagung seomblok paling isinya itu 6 ton sing pentingan itu bisa sebatok itu murung ton corong zaman seki zaman ton jagung segudel tahu untuk sapi sampai lekane Kasuari Sipul itu jatuh mukiran itu terus itu jawab tersebut tapi subjek paling aman di dari katun nomornya tetap turun di wong subjek berarti liyo itu paling murah Solo Kuro sampai reseh dari kadang itu lintawa bertanah tapi subjek wong sekian lurung liane bisa sekian kayu pikul ini itu durukno seolah jagung saojo itu tahun 93 cara pemerintahi diarani Ganepo itu selanjutnya mewah-mewah buat orang suke ya memang itu diturunno ya ramari seperti wong jadi cukup aku kira nabi ngantul ya wis ora ngerti apa-apa aku nerangno ceritane wong biyen-biyen cukup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Musran atas ceritanya. Untuk acara Selayang Pandan Desa Sidiar Masa Lalu yang berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Ilham Sarjana Hukum. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ilham Sarjana Hukum kami persilakan. Hey!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Ingkang minulya para bapak, para ibu, adik-adik, saudaraku sekalian, khususnya yang kami hormati Bapak Camat Sawakuro yang baru. Mereka yang hormati adik kami Dr. Andes Haji Muhammad Mahfud, Magister Manajemen. Bapak Kepala Desa Sugian, Pak Kusnul Sakin yang kami hormati, beserta jajaran perangkatipun sedaya mawon ingkang berbahagia dan saya banggakan. Bapak-bapak, para pimpinan dan anggota BPD, Bapak pengurus LPMD, Bapak pengurus RW/RT, dan ibu-ibu dan penggerak PKK desa. Ugi ingkang berbahagia juga Bapak kita Al-Mukarram Syekh Muskran ingkang mawon matur banyak hal ingkang wonten gegayutanipun kalian kondisi dan situasi baik internasional maupun nasional, lokal, dan juga khususnya di desa ini, Sugian tercinta ini. Pimpinan acara dan panitia segenap jajarannya saya hormati. Dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerah yang selalu kita terima dan kita rasakan selama ini, mari bersama-sama kita syukuri dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk juga nikmatipun Allah inggih menika kula lan panjenengan dipun lahirake, dipun hadirake dening Allah di bumi Nusantara Indonesia menika. Daerahipun kalebet daerah Jawa Timur, kabupatenipun kalebet Kabupaten Lamongan, kecamatanipun kalebet Kecamatan Sawakuro, dan kita dilahirkan di bumi tercinta Desa Sugian. Milo kita sangat terima kasih dan bangga juga kepada Bapak Pemerintah Desa Sugian dan jajarannya ingkang dalu menika mengajak kita semua tanpa kecuali, baik yang tua, muda, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, anak-anak semuanya, untuk sejenak memperingati, mengenang, mengingat-ingat kembali dalam hati sanubari kita, yaitu apa yang disebut dengan Desa Sugian. Kalau mau sampun dipunaturake dening Pak Kades, sekelumit yang pandang dengan keadaan yang glamor, mungkin gonggongan tandaan dihadirkan kembali, misalnya main judi ditajarkan kembali,
dan lain-lainnya. Itu jangan sampai. Karena apa? Karena desa Sugian ini adalah menjadi bawahan, menjadi binaan para sunan, khususnya Sunan Sendang. Oleh karena itu, sekali lagi dalam rangka memperingati hari jadi ini, mari kita berdoa mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi Islami, dalam tetap kondisi imani, tetap cinta kepada tanah air, cinta kepada desa, dan cinta kepada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kita semua yang berbahagia, mau sambil dibolaturakan oleh Pak Haji Tamirun bahwa Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghormati jasa para pahlawan dan pendahulunya. Oleh karena itu, kula matur menika boten badhe bercerita yang lengkap bagaimana riwayatnya Desa Sugian dan bagaimana sejarahnya Desa Sugian. Tapi berangkat dari niat baik, malam ini kita semua diajak oleh Bapak Kepala Desa untuk mengenang riwayat terbentuknya masyarakat Desa Sugian. Ada dua hal, ada dua aspek yang perlu kita bahas dalam hari ini atau malam ini. Untuk supaya apa? Untuk supaya ada pemahaman, untuk supaya ada pandangan yang sama bahwa Desa Sugian ini, yang menamakan Sugian itu siapa? Dan kemudian hari ini diperingatinya hari jadinya yang 195, itu sejak kapan diresmikannya Desa Sugian ini oleh pemerintah Belanda. Nah, di dua aspek inilah yang harus kita pahami. Aspek pertama adalah aspek legendaris, aspek cerita rakyat. Yang kedua adalah aspek kesejarahan yang ada hubungannya dengan pemerintahan Hindia Belanda waktu itu yang menjajah negeri kita Indonesia secara nasional, sehingga berpengaruhlah terbentuknya pemerintah Desa Sugian. Yang kita peringati malam ini adalah bukan penamaan Desa Sugiannya. Kapan desa ini yang dulu namanya Pandan Arum, Sekar Arum dan sebagainya tadi kemudian menjadi Sugian? Tidak, itu yang kita peringati. Yang kita peringati hari ini adalah resminya desa ini menjadi desa, wilayah ini menjadi suatu pemerintahan. Itu kapan? Bapak Ibu yang kami hormati, aspek kesejarahan tentunya tidak lepas dari sebelum-sebelumnya Wali Songo, yaitu negeri kita dikuasai oleh Kerajaan Mojopahit yang nanti akan beralih kepada Kerajaan Demak yang di sana disokong oleh Wali Songo. Dari situlah kemudian berjalannya dakwah Islamiyah yang notabene di wilayah kita ini adalah menjadi wilayah dakwahnya Sunan Sendang. Akan tetapi karena persatuan dan kesatuan nasional kita belum terbentuk, datanglah penjajahan, datanglah kaum kolonial yaitu Belanda yang mampu mencabik-cabik, mampu memecah belah antara tokoh agama dan tokoh nasionalis, antara rakyat dan pemerintah waktu itu. Baik, pada suatu hari, ini aspek riwayat tadi sudah disampaikan, maka nanti secara singkat saja. Pada suatu hari terjadilah suatu keadaan yang berbeda dibanding keadaan-keadaan yang sebelumnya yang dialami oleh Mbok Rondo tadi. Senian menika Bapak Ibu sekalian kang hormati, tanaman pandan ingkang barang kloso pandan itu teng Sugian itu memang kakak. Kemudian tanaman pohon kloso sing godhonge saged damel bungkus jajan, bungkus iwak itu nggih kakak tentu. Nah, ada sosok manusia yang kehidupannya sangat sederhana, nggih menika Mbok Rondo, janda dari Semarang atau Sendang niku wau.
kesehariannya setiap hari menika pados ekonomi atau inggih menika godhong pandan lan godhong poso. Untuk apa itu yang godhong pandan didamel poso, sing godhong poso didol tengene pasar Sendang dikantor Yatra damel tumbas beras dan lauk untuk dipakai untuk makan. Begitu kehidupan beliau sehari-hari. Nah, pada satu ketika atas karamah Allah yang diberikannya kepada beliau, sosok janda tua itu pagi-pagi sudah datang di desa ini, di daerah ini. Tempatnya yang di sebelah utara desa ini, engkang dipun kenal nopo wau, nopo Tanjung nopo, oke. Untuk apa? Untuk mengambil daun poso dan daun menika pandan. Pada pagi hari itu, Bapak Ibu sekalian yang dalam hormat, ini khusus juga kepada adik-adik saya, generasi muda, monggo menikah dikon rawasaken. Termasuk juga bapak-bapak kita yang dari tidak asli penduduk Sugian, termasuk Pak Haji Yakin, itu juga tidak asli penduduk sini. Pak Sapi ini juga tidak asli, Pak Samad juga tidak asli penduduk sini, Pak Haji Wahab juga tidak asli, Pak Haji Huda juga tidak asli, Pak Haji Suwami juga tidak asli. Nah, mari bersama-sama kita ikuti cerita ini. Pada pagi itu pula, Mbok Rondo kemudian didekati oleh seekor binatang rusa kelihatannya, tidak kelihatannya. Kita menika marek datang Mbok Rondo niku wau. Kemudian sebaliknya Mbok Rondo dusah datang binatang itu. Digusah dan digusah, si rusa kecil tadi tidak mau, meninggalkan Mbok Rondo, terus merapat sampai bulat tenggene sikile. Nah, dengan rasa kasihan, rasa cinta kepada hewan kecil ini, Mbok Rondo niku kemudian mengambil dan kita niku wau, kita kecil niku wau digendong bersama daun pandan dan daun poso tersebut. Setelah itu bergegaslah Mbok Rondo wau pulang ke Sendang menuju semorek mungkin, melewati jalan Juti sing sak mungkin kita lewati bersama itu, belok kiri di Sekarol sampai pada tanjakan ingkang disebut Timas niku wau. Temriku papakan kali sosok manusia lelaki dan gagah juga dari Tekoweler, karena sama-sama wong mriki penduduk mriki akhirnya si beliau sosok lelaki tadi menyapa, tapi dalam cerita rakyat tidak dinukilkan ucapan salamnya, tapi cukup pertanyaan saja yang disampaikan pada Mbok Rondo tadi. Mbok, nopo ingkang panjenengan gendong menika? Persis yang disampaikan oleh Pak Kades menika. Si Mbok Rondo tadi tidak bisa menjawab, hanya menunjukkan aja gendongannya itu, yaitu daun pandan dan daun poso, dan di atasnya ada sosok hewan kecil. Karena tidak mau menjawab secara lisan, maka beliau lelaki yang menyapa tadi langsung mengatakan, "Mbok, iki Mas." Jadilah rame ninjawan tempat mereka berdua berdialog, bersapa tadi, akhirnya sampai ini disebut Timas. Jadi ini ditakoni riwayat undang-undang Timas itu piye kok dijenengi Timas? Ya mergo rewa semono ana Sunan Sendang kepada Mbok Rondo wau berdialog, dia bawa rusa, bawa ikan tadi, kemudian disabdo iki Timas. Akhirnya tempat itu sampai sekarang dinamakan Timas. Aku loh guys, bareng munggah Timas, perlakuan munggah Timas, medul Timas. Bapak Ibu yang kami hormati, diduga yang menyapa tadi adalah
Raden Sunan Sendang yang sedang melakukan perjalanan untuk berdakwah ke daerah kita ini. Oleh karena itu Simbok Rondo tersebut kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju desanya setelah bertemu dengan beliau tadi. Kemudian oh ya, masih lupa menanyakan kepada Mbok Rondo niku wau saking pundi panjenengan niku wau, barang niku saking pundi Mbok. Mbok Rondo juga tidak bisa menjawab secara lisan, namun mengarahkan telunjuk tangannya atau arah tangannya gimana kok arah Sugian mriki, arah Ngidul Ngetan. Akhirnya kemudian diberikan oleh Mbah Sunan tadi bahwa sok ramene zaman panggonan sing asale kiri atau kidang kencana wau sing lupa menyebabno wong Mbok Rondo niku menjadi sugih, maka akan disebut Sugihan. Jadi Sugihan ini adalah tempat barang kidang kencana yang digendong oleh Mbok Rondo tadi, Sendang tadi, sehingga Mbok Rondo itu menjadi kaya raya karena menggendong emas. Dikaitkan dari aspek realita memang cocok. Pusatnya atau asal usulnya si emas tadi adalah saking Sugihan, tempat penyimpanannya adalah Teng Sendang. Maka sampai ini sing sugih emas inggih menika Tiyang Sendang, pengrajin emas itu juga Tiyang Sendang. Sebelum pengrajin emas pun Tiyang Sendang rikala zaman Mojopahit niku sampun pengrajin perak. Jadi bala tentara Mojopahit mekas teris, pesen teris, nggih, sing wasi haji sing wasi sing duwe bedoyo napa sih menurut kepercayaan mereka itu adalah pusatnya pengrajinnya adalah di Sendang dulu. Nah, karena tempat asal emas atau kidang kencana tadi di sini, maka disinilah yang asalnya namanya Pandan Arum dan Sekarung tadi akhirnya berubah menjadi Sugihan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1500-an, 1560-an. Sebagai indikasi bahwa itu terjadi pada tahun 1560-an dari mana? Yaitu pada dakwah Sunan Sendang itu memang berlaku pada tahun 1500-an itu. Terbukti dengan membangunnya Raden Sunan Sendang Masjid Agung di Sendang Gori itu adalah pada tahun 1561. Sing pembangunan masjid itu tidak mulai dari satu persatu, tapi langsung memindah masjid itu dari Kaliama, mungkin dari Jawa Tengah atas perintah Sunan Derajat. Maka ada suatu cerita ketika perpindahan masjid itu mungkin lewat udara atau lewat apa, akhirnya ada yang jatuh seperangkat atau kayu yang dari masjid itu di daerah Paciran, maka desa itu kemudian disebut desa Keciciran itu, karena Keciciran kayunya masjid Sendang Agung itu, Sendang Guru itu. Baik, itu adalah aspek legendaris atau aspek ceritanya. Sama yang perlu kita berikan juga informasi mengenai Sugihan ini, terbentuknya, resminya punya pemerintahan sehingga disebut hari jadi Sugihan itu adalah pada tahun 1827 yang sekarang sudah diperingati sudah hari jadinya yang ke-195. Sejarahnya seperti apa? Saya akan bacakan ini, bahwa setelah dakwah para wali songo itu disusul negeri kita dijajah oleh Belanda sekitar tahun 1592 Masehi. Nah, dengan tipu muslihat dan siasat pecah belahnya
Belanda, maka bisa diporak-porandakan yang namanya kerajaan Islam Demak dan seterusnya itu menjadi kerajaan kecil-kecil yang tidak punya kekuatan sama sekali. Kemudian bangsa Belanda dapat menguasai Indonesia selama 350 tahun. Nah, pada tahun 1800-an, karena menjadi government, menjadi penguasa, Belanda membuat aturan, membuat undang-undang kalau sekarang yang disebut dengan IDO pada tahun 1924. Dengan IDO 1924 kemudian jadi Sugiani pada masa penjajahan Belanda. Nah, untuk mengenang riwayat desa Sugian dari aspek legenda dan aspek kesejarahan tadi, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, monggo kita camkan, kita kenali juga siapa waktu itu yang menjadi petinggi pertama yang dibentuk oleh Belanda itu. Yang menikah itu disebut Bapak Joko. Itu sebelum tahun 1883. Kemudian disusul petinggi Pak Kayak. Insya Allah periodenya adalah 1883 sampai 1903. Jadi 20 tahunan lah. Disusul kemudian yang menikah petinggi berikutnya, petinggi yang ketiga yang menikah petinggi Pak Depo. Dalam itu Pak Depo itu termasuk Mbah Buyut Pulau Piyambak menikah sak idunipun perguruan Muhammadiyah. Sak menikah ketapanipun ingkang dipun agung ingkang pun di tempati Kakno Mulyono menikah. Pak Depo menikah adalah bapakipun Kartiman. Kartiman menikah bapak angkat pulau. Hadi Mulyono menikah lah anak satu-satunya. Nah, waktu Pak Depo jadi lurah, itu yang dadas cari yang menikah derekipun piyambak. Berarti Pak Depo menikah boten saged nulis, boten saged maca. Didampingi oleh sosok orang cerdas yang menikah Mbak Haji Nur Salim. Yang menikah Mbah Buyut kula ingkang sakmangkin ketapakanipun dipun dalemi dipun tempati menikah kalian Pak Camat sakuraganipun menikah. Maka kira-kira sudah saatnya lah Coro Pulung itu kembali ke ini sehingga diterima oleh sang adik kita tercinta Pak Mahfud menjadi camat. Kira-kira yang dirinya itu dawang Tuban kok terus oleh Pulung camat. Iya, iso wae wong Mahfud duwe bojo Ani Zuliatin. Nah, kira-kira Sokmo dan Pulungnya camat itu adalah di gendongannya Ibu Ani. Maka Pak Camat jangan wani-wani ya sama Bu Ani gitu. Kira-kira begitu lah. Kemudian Pak Mbah Haji Nur Salim dados carikipun Bayi Depo. Begitu sudah selesai atau berakhir di tahun 1925 diterusake kalian Mbah Inggih Rebati. Ingkang dalemipun Mbah Inggih Rebati menika nalika semanten kula tasih inget inggih menika tengene daleme Pak Walijan samangke. Waktu niku maju ngidul latare Jembar. Iku omahe daleme Mbah Inggih Rebati. Sing dadi tarik mboten Haji Nur tapi diterusno anake niku Haji Irfan. Haji Irfan iki mbahipun Pak Camat. Ini mbahipun Mbah Pulau Piyambak juga. Sekolah ten Paciran tulisannya juara, ya, mboten enten sing nandingi apike tulisannya Mbah Haji Irfan itu. Akhirnya Mbah Haji Irfan dados carikipun Mbah Inggih Rebati. Nah, berjalan seiring waktu berjalan sampai dengan 43. Oke, itu berarti NU sudah berdiri, Muhammadiyah juga sudah berdiri. Jadi Mbah Rebati ini sudah agak maju lah cara pemerintahan itu. Akhirnya pun diadakan pemilihan kepala desa, malahan insya Allah calon itu tunggal ya, insya Allah
Boten-boten ingkang wonten melawan nggih menika mbajirkan itu. Itu di tahun 43 ketika itu penjajahan Jepang sampai dengan 1963 karena beliaunya wafat. Jadi wafat itu mbajirkan Bayi Irfan itu adalah tahun 1963. Nah, kalau semonten Pak Haji Irfan dados petinggi Indonesia merdeka tahun 45. Senang kan warga masyarakat? Nek hari ulang tahun, nggih rame-rame tenggene dalemipun Pak Mahfud menika, Pak Haji Irfan Bayi Irfan menika. Penduduk pada gawa ambeng dados ngeten menika. Nah ini kira-kira Pak Kades, Pak Tamirun satu BPD, ini mungkin nampak jelas juga kira-kira begitu. Pada setor ambeng dimakan bersama mensyukuri kemerdekaan. Tahun 45, 46 agresi Belanda datang kembali. Malah nalika semen pernah ada cerita di tahun 46 itu pas perayaan peringatan dari ulang tahun Agustusan itu orang teko akhirnya penduduk pada bujar saka omahe Pak Indirkan itu. Ya ono sing nggawa kenonge, ono sing nggawa kendange, ono sing nggawa pokoknya bujar karena ada Belanda datang. Si Bayi Haji Irfan Pak Indi ya dipelayokno karo tokoh-tokoh nanggone desa Taman Prijek mriku untuk diungsikan supaya tidak ditembak oleh Belanda. Jadi Bayi Irfan niku nanti diungsikan pengen Taman Prijek. Kenapa ke sana? Karena dia punya teman dekatnya di sana, disinggahkan oleh Taman mriku supaya pengawan mriku. Untuk beberapa lama ketika Belanda sudah mulai reda, akhirnya Bayi Irfan mereka dipundhut malih, dicikik malih datang dalam itu. Nah, kekosongan pemerintahan waktu itu siapa yang menjadi petinggi? Sehingga petinggi mereka Mbah Majiran. Mereka sing nate nikah kalian Mbah Cipami. Jadi dalam itu tentang melahirkan masjid sing sakniki kira-kira di dalamnya Mbak Arifah itu. Nah, itu semua Mbak Majiran jadi petinggi Lombok. Jadi selalu menerima apa tentara Belanda. Ketika tentara Belanda mau ngamuk, mau memberontak, mau berjil, disetop oleh Mbak Majiran. Karena ada yang istilahnya Londo, artinya Londo baik-baik saja. Maka pada tahun 1946-47 itu Sugihan aman, boten-boten dia yang dipun obong kalian Londo. Tapi kalau dadapan ada yang dibakar, Payaman ada yang dibakar oleh Belanda. Karena memang tidak ada taktik seperti orang Sugihan tadi. Ini Sugihan Busono yang ngacak dari petinggi. Gimana itu Mbak Majiran itu? Alhamdulillah, ya. Jadi Majiran itu jadi petinggi Londo waktu itu tahun 46 mereka agresi Belanda pertama sampai dengan agresi Belanda kedua. Baik, sampai dengan tahun 63 beliau wafat, akhirnya diadakan pemilihan kepala desa. Jadi kalau semono mereka calonnya mau 6 ya, diantaranya adalah Pak S. Mukrim, Pak Mukrim, nama aslinya Mukrim, terus disarankan oleh orang tua, orang sepuh ditambahi sastra. Jadi ini cek badi. Mulane sumpene ono kades terus jenenge ditambah-tambahi kira-kira ya ono sing ngomong, kira-kira begitu. Pak Mukrim ditambahi S. Terus Romo Kaji tahun 93 itu ganti nama Haji Mahfud. Nah, sama itu pada waktu Pak Haji Irfan ngapunten sing dadi caleg sinten? Sing dadi caleg inggih menika Bapak Karsadi RT Kaliwalas. Kentongane Balai Desa nanti dibeto mriku mergo dadi warne, dadi petinggi nek kono. Maka wajar lah kalau kemudian putune Mbah Karsadi iku saiki dadi petinggi. Sinten? Husnul Saking. Pak Husnul Saking sing mrimo prak iya Ibu Ketua Pemberat PKK menika Ibu Markuti.
Muga Ibu Markuti menika putrane Mbak Setiawati, Mbak Setiawati menika putrane Mbah Karsati. Mbah Karsati tahu dadi penting. Baik, caripun Mbah Karsati sampai dengan tahun 66 menika Pak Haji Mahfud, Pak Mukrim menika akhiripun karena beliau meninggal Pak Karsati akhirnya digantilah caripun di mereka Pak Haji Abdurrahman, kakakipun piyambak sing dadi cari waktu itu. Nah mereka Pak Haji Abdurrahman menika pengusaha yang istilah terus saiki wong megos lah, sobone luar Jawa, sobone pundi mawon. Akhirnya Pak Haji Abdurrahman sempat tidak berada di desa untuk beberapa lama, maka Pak Inggi Mahfud mengambil kebijakan carik harus segera diisi, jabatan carik tidak boleh kosong, maka dikumpulkannya namanya rapat desa tengene dalam memiliki kelompok menyaksikan langsung waktu itu atas usulan masyarakat, maka dipilihlah ini menika Bapak Surham menjadi carik sekian waktu itu. Saat menikah ini menikah Bapak itu Pak Haji Yakin. Maka wajar ketika nanti ingin menikah Pak Yakin ini kemudian menjadi sekcam atau menjadi sekda, kira-kira begitu. Ada terahnya semua ini. Pak Haji Irfan untuk beberapa lama mengikuti Pak Haji Mahfud menjadi kepala, menjadi sekdes, dibantu oleh para pamongnya. Kula perkenalake pamongipun wekdal menika inggih menika Pak Haji Surham jadi sekdes, Wagiman jadi kepala dusun, Lasmadi Haji Nur Hadi jadi kawal pemerintahan, Bapak Mulkan Haji Ridwan itu jadi kepala kawal pembangunan, Pak Suradi ingkang sakmenika ngatasi sugeng, Bapak Ibn Mudekir, Bapak Ibn Sulikan itu jadi kawal keuangan, Bapak Musdal jadi kawal umum, kemudian Bapak Muridan jadi kawal kesra. Ada satu yang tua bangka ini menika Bapak Pak Hakim itu jadi perangkat tapi non-job, tidak punya jabatan, tapi diperintah apa saja oleh Pak Mukrim siap saja. Berlanjut sampai dengan tahun 1989 ada instruksi atau peraturan Mendagri Pak Rudi diadakan pemberhentian kepala desa secara massal, maka dilangsungkan pemilihan kepala desa massal. Akhirnya dalam secara pribadi Pak Ilham hingga meninggal diamanati menjadi kepala desa sejak tahun 1989. Perangkat itu tasik yang sepuh-sepuh kalau Pak Haji Surham, Pak siapa tadi, Pak Lasmadi, Pak Mulkan, Pak Suradi, Pak Musdal, Pak Murida. Tapi seiring dengan perjalanannya maka kami mengadakan perubahan-perubahan, yaitu dengan memohon dengan hormat bapak-bapak yang sepuh mengundurkan diri. Akhirnya terbentuklah sebuah struktur pemerintahan desa Sugian di tahun 90-an itu inggih menika Pak cariknya yang asalnya Pak Surham kemudian diisi oleh Bapak DRS Haji Ahmad Munif. Tuh, jadi Pak Ahmad menikah sudah 90-an sampai kemarin pensiun itu. Yang sekarang cariknya atau sekdesnya sudah diganti karena beliau pensiun oleh Bapak Khairman, ya Bapak. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekilas atau selayang pandang mengenai hari jadi desa Sugian. Jadi ada dua aspek yang perlu kita pahami. Aspek legendaris secara adat itu adalah yang tadi diadegankan atau diperankan oleh Mbok Rondo Sendang bersama Sunan Sendang tadi, yang kemudian diberi nama Sugian karena tempatnya sesuatu yang mengakibatkan orang Sendang atau Mbok Rondo tadi menjadi Sugian. Jadi Sugian. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, maka dilaksanakanlah penataan perangkat tadi sudah saya sampaikan. Maka mari dari penampilan ini, dari acara ini, mari kita ambil pelajaran. Apa yang perlu kita ambil adalah bahwa kita harus bersyukur kepada Allah
bahwa Desa Sugian yang resminya adalah pada tanggal 10 Muharram itu ya, tepatnya pada tahun 1827 itu ya, kira-kira itu peresmian oleh Belanda dengan dasar undang-undangnya Belanda IGO itu. Maka tidak mundur yang sangat lama pada saat zaman Sunan, tidak 1500-an tidak, tapi kita mulai menata diri menjadi masyarakat desa, pemerintahan desa adalah sejak tahun 1827. Itu yang sekian kalinya kita peringati. Ini peringatan yang pertama ya. Dan tahun depan lebih meriah lagi. Amin ya robbal alamin. Terakhir dengan kami sebutkan berbagai tokoh pendahulu kita, mulai dari Pak Sim, Pak Bebo, Pak Rebadi, Pak Jirvan, Pak Haji Nur Salim, Pak Haji Mahfud, Pak Haji Irfanur, sedaya kalau mau merupakan pejuang-pejuang desa yang patut kita hormati. Coro Pak Harto perlu kita junjung tinggi, perlu kita kubur dalam-dalam. Artinya apa? Kita mikul dhuwur mendem jero, jasanya kita hormati terus, kesalahannya kita lupakan. Mari kita doakan bersama-sama dengan wasilah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau para muassis, para pendiri desa ini, pejuang desa ini selalu diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala dan balasan, sehingga beliau memiliki bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang meneruskan Pak Kades Sakin, kemudian perangkat desanya semuanya bisa melanjutkan perjuangan yang suci. Al-Fatihah. Iya kan, itu surat yang paling akhir supaya ada kenang-kenangan. Kita coba ingat sedikit aja dalam sing sakit sakmene jembare niki rikala semonten adalah kebijakan Bapak Haji Mahfud. Pada saat itu di awal tahun 1969 menikah Repelita pertama. Asal itu terus dikarno 6 meter, jalan RT 3 meter. Maka wajar kalau Pak Husnul Sakin sebagai penerusnya nanti akan membuat jalan-jalan pertanian. Oleh karena itu kami pun sedaya kemauan untuk jabatan kepala desa berikutnya, yaitu di tahun 2025 sampai dengan 2031 nanti kita tunggu kader siapa yang mau hadir di tengah-tengah kita. Ya doakan kita tidak sepi dari kader, kita tidak sepi dari pejuang. Hari ini mereka menjadi pemuda, tetapi besok di tahun 25 akan menjadi sosok manusia dewasa yang siap memimpin desa ini. Subhanul yaum rijalul, itu kata kepala. Masih ngomong muafiq ila aqwamik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fil lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma fil lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma fil lahum warhamhum wa'fu anhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi selayang pandang Desa Sugihan masa lalu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sumber cerita Bapak Musran dan Bapak Haji Muhammad Imam. Semoga dengan mendengarkan cerita tadi bisa menambah semangat kita untuk terus memajukan desa kita menjadi desa yang mandiri, desa yang sejahtera, aman, damai, dan menjadi desa yang berkah. Amin. Selanjutnya yaitu penutup dan doa yang dalam hal ini akan dipimpin
Bapak Ustadz Abdul Wahid Sarjana Pendidikan Islam. Dari kami sebagai pemandu acara, apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Wahid, kami persilakan. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kami dan umat kami bersimpuh di hadapan-Mu malam ini, memohon kepada Engkau ya Allah atas ridha-Mu. Berikanlah ya Allah seluruh warga masyarakat Dusun Sugian ini ya Allah, dan tunjukkanlah mereka-mereka yang berjuang, yang mendapat pitutuh yang berlebih, pitutuh yang baik, pitutuh yang mengarahkan kebaikan. Dan berilah kesejahteraan ya Allah, desa kami menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemerintahan yang bersih, rakyatnya yang patuh, rakyatnya yang berbahagia menikmati segala hasil usahanya. Dan selamatkanlah ya Allah warga desa Sugian ini dari segala malapetaka yang membahayakan, malapetaka yang akan menimpa, malapetaka yang akan Engkau berikan. Berkanlah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kembalikan kesejahteraan mereka ya Allah, dan ampunilah ya Allah para tokoh-tokoh Sugian dari awal pendiri desa Sugian sampai saat ini. Berikanlah ampunan atas kesalahannya, angkatlah badan mereka, dan berikanlah kebahagiaan di sisi-Mu, dan ampunilah segala dosanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa barik lana fi jami'i amwalina wa azwajina wa awladina wa ra'iyyatina kulluhum min rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.